Kepolisian Resor Polres Lampung Selatan, beserta Kepolisian Daerah Polda Lampung, berhasil mengungkap motif pembunuhan Pandra Apriliandi, pegawai koperasi yang ditemukan tewas mengapung di aliran sungai Dusun Sukarame Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Diperkirakan pukul 10 pagi dengan pelaku Salam Prayitno pedagang somai. Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi, Indra Hermawan yang didampingi Kapolres Lampung Selatan, Kabid Humas Polda Lampung saat konferensi pers di Markas Besar Polda Lampung. Pada awal peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025 diperkirakan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, sempat terjadi cekcok antara korban saat mendatangi rumah pelaku Salam Prayitno di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan hendak menagih cicilan utang yang totalnya Rp500.000, dengan cicilan Rp125.000 dalam setiap minggunya, namun pelaku tidak bisa membayarnya, sehingga pelaku mengaku kesal, lantaran didesak korban agar membayar hutangnya lalu pelaku mengelabui korban, dengan dalih mengajak korban untuk menemui dan meminjam uang ke teman pelaku. Pelaku dibonceng oleh korban dengan mengendarai sepeda motor milik korban. Sesampainya di jalan perkebunan yang sepi, pelaku menjerat leher korban dengan menggunakan senar pancing dirangkap 3, yang sebelumnya telah disiapkan pelaku sehingga leher korban terluka dan sepeda motor yang dikendarai mereka berdua sempat terjatuh. Pada saat itu pelaku mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengarahkannya ke leher yang mengakibatkan korban tewas. Tidak sampai di situ, pelaku Salam Prayitno membungkus jasad korban dengan mantel jas hujan yang ada di bawah jok sepeda motor milik korban, lalu pelaku membuang jasad korban di aliran sungai Kampung Kroya, dan pelaku kabur membawa motor korban dan menjualnya seharga Rp4,1 juta. Dan pada tanggal 31 Juli tahun 2025 pelaku kembali ke kediamannya, lalu menyerahkan diri ke Polsek Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pihak Kepolisian Polres Lampung Selatan Polda Lampung berhasil mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya parang yang digunakan pelaku untuk menggorok leher korban, pakaian korban, handphone milik korban dan pelaku sendiri dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari pantauan wartawan Ampera News Visual, Dahlan Serunting melaporkan. Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025 Polda Lampung. Kemudian pasca terbitnya surat keterangan di rumah yang berada Polsek Natar, Polsek Natar dan Polres Lampung Selatan melakukan kegiatan penyelidikan berupa wawancara dengan tenaga pos korban, wawancara dengan beberapa keluarga dari yang diduga pelaku. Itu di tanggal 28, kemudian di tanggal 29 dari rekan-rekan penyidik dan dari Polsek Natar, dari Polres Lampung Selatan dan dari Ditreskrimum mencari keberadaan istri dan anak dari yang diduga pelaku, karena di rumahnya sudah ada tangan kosong. Dan ini didapatkan bahwa mereka berdua, salah satu anaknya berada di daerah Tangerang, kemudian istrinya di daerah BSD. Barulah dari kegiatan penyelidikan tersebut kita yakin bahwa adanya dugaan tindak pidana. Disitulah pada tanggal 30 Juli 2025 salah satu keluarga korban membuat laporan polisi. Nah, ini tahapan-tahapannya. Langsung kita gerak cepat. Di tanggal 31 kita mulai melakukan pemeriksaan beberapa saksi atas nama saudara C, itu temannya tersangka saat ini, kemudian saudara R, itu temannya C tadi, kemudian saudara P itu tetangga atau tetangga pelaku, kemudian D itu anak pelaku, kemudian D istri dari pelaku. Itu di tanggal 31 kemarin sudah kita mulai. Alhamdulillah di tanggal 14.00
Di hari itu tersangka saat ini saudara SP menyerahkan diri ke Polsek Selatan, Polres Lampung Selatan. Kemudian jam 4 jam diserahkan ke Ditreskrimum Polda Lampung jam 16.00. Dan setelah kami di Polda Lampung, karena memang kami yang menangani, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi persidangan. Tahapan-tahapannya seperti itu. Barulah di berikutnya kita melakukan gelar penetapan tersangka kepada yang bersangkutan. Jadi kita mengacu kepada memang aturannya kita sudah atur dalam PK 6/2019 dan juga dalam Perkaba Resmi nomor 1 tahun 2002. Jadi di awal kami cerita terkait tahapan-tahapan langkah-langkah yang diambil dari Polsek Nata, kemudian Polres Lampung Selatan, dan terakhir di Ditreskrimum sebagai penyidiknya. Kemudian kami mulai berbicara terkait tentang kejadian. Diduga kejadiannya hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. TKP-nya di Brati Raya, RT 30 RW 9, Kecamatan Natan, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, ini kami mulai masuk ke kronologis karena ini kami dapatkan, kami rangkai dari keterangan saksi yang disampaikan tadi, dari barang bukti yang ada, kami bisa menyusun kronologis, yaitu kejadian bermula hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Datangnya korban PA ke rumah pelaku seorang diri sekira jam 18.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menagih hutang atas pinjaman dari pelaku sebesar 500.000. Jadi di sini saya jelaskan bahwa utang 500.000 ini setiap minggunya si pelaku ini membayar 125.000. Kemudian selanjutnya di situ sempat terjadi cekcok dari korban dengan pelapor dengan tersangka saat ini, di mana korban menagih hutang. Kemudian karena memang tidak ada uang dari si tersangka saat ini, tersangka keluar rumah, dia ke tetangganya mencari pinjaman, itu pun tidak dapat. Si tersangka kembali ke rumahnya, terjadi cekcok di situ, dan perkataan yang disampaikan yang mungkin menyinggung perasaan dari si pelaku. Akhirnya si pelaku pura-pura untuk mencari uang kembali. Dia keluar lagi dari rumahnya ke tetangganya. Disitulah si pelaku meminjam golok ke tetangganya yang memang golok itu sudah dipersiapkan. Selanjutnya pelaku kembali ke rumahnya karena si korban terus menagih hutangnya dan harus ditagih. Akhirnya diajaklah, berpura-pura si pelaku bahwa diajaklah korban ini untuk mencari uang di saudaranya. Kemudian ketika korban sudah menuju ke motornya, si pelaku sudah menyiapkan alat yang nantinya akan digunakan berupa golok yang ditaruh di belakang pinggangnya, dan juga menyiapkan sejenis senar panci yang ditaruh di satu celana bagian kirinya. Itulah yang akan dipersiapkan untuk membunuh korban. Kemudian berangkatlah mereka berdua, korban posisinya di depan, pelaku di belakang. Berjalan sekitar 15 menit dari
ketika keadaan sepeda motor sedang pelan, si pelaku mengeluarkan senar pancing tersebut yang dirangkai menjadi 3 itu untuk menjerat leher korban dari belakang. Kemudian motor jatuh ke arah kiri. Setelah jatuh ke arah kiri, barulah si pelaku melukai bagian leher korban bagian depan dengan golok yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, karena handphonenya korban ini berbunyi terus, akhirnya handphone itu diamankan oleh pelaku. Kemudian si pelaku membuka jok motornya, itu didapatkan semacam mantel, dan mantel inilah digunakan oleh pelaku untuk membungkus korban. Kemudian jenazah korban itu di tengah motornya, kemudian di bawah ditutup dengan daun singkong untuk menuju ke tempat pembuangan. Di tengah jalan, di sekitar kuburan, pelaku membuang tasnya korban untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, sampai di titik pembuangan, pelaku membuang korban. Jadi diharapkan ketika membuang itu korban langsung jatuh ke air, tapi ternyata nyangkut. Dan pelaku turun, mendorong sekali lagi, memastikan bahwa korban sampai di sungai. Barulah si pelaku kembali naik motor korban, kemudian mulai mencari orang yang bisa membeli motor tersebut. Jadi pelaku berniat untuk menjual motor korban tersebut. Kemudian dijuallah motor tersebut. Pelaku mendapatkan uang sekitar 4.100.000. Kemudian sebagian uang itu adalah diberikan kepada anaknya untuk segera ke Jakarta. Dari tempat tersebut pelaku ke daerah Tanggamus berziarah. Kemudian di situ pelaku menjual 2 buah handphone korban di Tanggamus. Dan sekitar 2 hari, barulah si pelaku ini memiliki niat untuk menyerahkan diri ke polisi. Dan tanggal 31 Juli 2025 sekitar jam 14 pelaku dan pelaku menyerahkan diri di Polsek Nakak. Kebetulan di sana Pak Kapolres ada di sana di Polsek Nakak. Itulah kronologis kejadian dari rangkaian alat bukti yang kita miliki, dari keterangan saksi, dari barang bukti yang ada. Kami akan mencoba petunjuk. Ada sekitar 11 orang saksi yang sudah kita periksa. Dari barang bukti kami kumpulkan sebenarnya tadi malam masih terdapat 2 barang bukti yang hari ini masih terus kita cari, yaitu berupa motor dan 1 buah tas. Ini masih kita cari, sehingga harapan kami dan masyarakat sudah bisa lengkap semua barang bukti ini. Kemudian selanjutnya nanti mungkin hasil otopsi, mohon izin Pak Dokter Forensik bisa menjelaskan sedikit kepada rekan-rekan awak media untuk penerapan pasal di laporan polisi yang kami terima dari Polsek Nakak, Polres Lampung Selatan, yaitu pasal 328 dan pasal 33 terkait dengan penyidikan dengan ancaman 12 tahun, dan pasal 333 KUHP
eh, merampas kemerdekaan seseorang. Dari hasil gelar perkara kemarin yang dilaksanakan di Ditreskrim Polda Lampung, kami kenakan pasal, kami tambahkan pasal yaitu terkait pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman 15 tahun penjara, dan juga kami kenakan pasal terkait dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup atau 20 tahun. Itu yang kami jelaskan pada rekan-rekan sekalian, mulai dari awal bagaimana penanganan Polsek Natal, Polres Lampung Selatan, Ditreskrim sampai dengan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Forensik kami silakan. Polsek Natal kita menerima dasar pada tanggal 31 sekitar pukul 13.27 kita terima kita lakukan otopsi mulai pukul 14.15. Jadi dari pemeriksaan itu kita mulai dari uang dan kita temukan pada uang itu ada trauma tubuh. Yang pertama, trauma tubuh pada puncak kepala berupa memar, pada lengan kanan atas berupa memar, pada kedua punggung tangan kanan dan kiri berupa memar, dan juga pada kedua punggung kaki kanan dan kiri memar. Dan ada trauma tajam itu pada leher, masih tepat dari tengah-tengah pada leher sepanjang kurang lebih 17 cm itu sampai memotong pembuluh darah besar kanan kiri, sampai memotong batang tenggorokan dan juga kerongkongan hingga melukai tulang leher ruas ketiga sisi kiri. Selanjutnya kita lakukan pengambilan sampel, jadi nanti kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan apakah luka-luka tersebut luka-luka pada saat dia masih hidup. Yang pertama itu pada luka pada leher, apakah luka tersebut memang luka-luka yang diberikan dia pada saat dia masih hidup. Selanjutnya kita melihat lagi nanti untuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui karena seluruh organ tubuh bagian dalam almarhum itu tampak pucat. Jadi kita melihat apakah benar ini nanti kekurangan darah gitu. Nah, untuk sebab kematian sementara sebelum hasil laboratorium ini keluar, sementara penyebab kematiannya karena perdarahan pasif akibat trauma tajam pada leher yang memutus pembuluh darah besar dan juga batang tenggorok dan kerongkongan. Untuk perkiraan waktu kematian, jadi almarhum sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Jadi tubuh sudah bertumbuh, seluruh kulit area sudah terlepas dan juga sudah dipenuhi dengan belatung. Dari tersebut kita menilai perkiraan waktu kematian almarhum itu sekitar 2-3 hari dari kita pemeriksaan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dan permohonan maaf jika ada kata maupun permintaan kami yang kurang berkenan. Berikanlah kita informasi yang baik, valid, dan selalu bisa terupdate. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang spend.